bisa dikategorikan sistem kita ini stabil atau tidak. Gampangnya seperti itu. Kenapa kok kita perlu mendefinisikan sistem kita stabil atau tidak? Tugas kita sebagai engineer kan adalah membuat sistem itu menjadi stabil. Nah, tentunya kita tahu dulu sistem yang udah ada itu termasuk yang stabil atau tidak, atau bagaimana karakteristiknya. Sehingga nanti kita dalam menyusun controller, menyusun sebuah controller itu jadi tahu, oh kalau sistemnya begini, controller yang saya harus desain itu seperti ini. Nah, akan menjadi masalah kalau sistemnya sendiri kita nggak tahu ya karakteristiknya seperti apa. Nah, makanya sekarang kita belajar karakteristik dari sebuah sistem. Ya, apakah mulai dilihat dari time response analisisnya, apakah error analisisnya, maupun stability analisisnya. Itu semua dalam ranah time domain. Nah, kalau yang dalam frekuensi domain seperti apa gitu ya. Nah, kalau dalam frekuensi domain ada beberapa tool yang bisa dipakai gitu ya. Menjadi state space itu menggunakan bode plot dan polar plot. Ya, kalau untuk termasuk juga untuk stability analysis untuk yang di frekuensi domain kita juga bisa menggunakan bode plot ya nantinya atau Nyquist plot gitu. Kemudian untuk frekuensi response modification kita bisa menggunakan beberapa nilai kompensator gitu. Jadi kita kasih kompensator baik yang lead kompensator, lag kompensator ataupun lead lag kompensator ataupun lag lead kompensator. Jadi ada 4. Ya, nanti juga semua akan dipelajari. Nah, sebenarnya inti dari sistem kendali itu ada di sini dulu. Ya, kita mengetahui karakteristik sistem kita. Ya, baru setelah itu kalau kita sudah tahu karakteristiknya, kita bisa menganalisis sistem kita seperti apa, baru kita bisa bikin controllernya. Nah, nanti controllernya itu salah satu hal yang bisa kita gunakan atau salah satu jenis yang bisa kita gunakan contohnya adalah PID. Ya, kalau teman-teman searching di Google gitu ya atau banyak baca paper kaitan dengan sistem kendali itu kan biasanya merujuk ke sebuah sistem kendali misalnya PID, fuzzy, nah seperti itu. Ya. Nah, kemudian tadi yang terkait dengan time domain ya. Time domain respon itu kalau kita lihat itu ada 2 bidang ya, 2 bidang atau kita bisa kategorikan menjadi dua bidang lah ya atau 2 posisi atau 2 bentuk gitu. Yang pertama kalau kita ambil step respon dari suatu sistem itu kan akan menghasilkan suatu grafik kan gitu ya. Nah, ini contohnya ini dari tiga buah respon kan gitu ya. Ada 3 buah respon. Yang pertama gambarnya yang ini, kemudian yang kedua yang tengah, yang paling bawah ini yang ketiga. Kalau kita plot dari 1, nah di sini akan terlihat ya pada satu kondisi nanti dia akan masuk dalam keadaan stabil kan gitu ya, dan udah nggak berubah-berubah lagi, gampangnya gitulah ya. Di waktu tertentu ini setelah ini ya ini kan udah stabil nih, kalau kita teruskan ya nanti dia stabil terus gitu ya, nggak akan berubah-berubah lagi. Sehingga di sini saya bisa mengkategorikan untuk waktu yang sebelum dia stabil, gampangnya gitu ya, itu adalah waktu yang dinamakan atau respon yang dinamakan transient respon atau respon transient. Jadi di situ masih terjadi perubahan gitu ya, masih mencari menuju ke titik stabilnya. Nah, itu dinamakan transient respon. Tapi kalau sudah dalam keadaan stabil ya atau keadaan tunak gitu bahasa Indonesianya, itu dia dinamakan steady state respon ya, respon steady state. Nah, tentunya untuk yang respon steady state ini kita nggak perlu menganalisis atau nggak perlu diamati. Kenapa? Karena di sini nanti udah konstan terus gitu ya, udah stabil terus sehingga tidak perlu dianalisis. Makanya nanti kalau kita ngomongin time response analysis itu biasanya merujuk ke transient respon. Ya nanti di sini akan diamati, oh seberapa cepat dia naik, seberapa cepat dia turun, ya seberapa lambat dia sampai menuju ke titik tunaknya atau ke titik stabilnya. Nah, itu semua yang akan diamati. Jadi ada dua komponen ya, yang pertama steady state respon, yang kedua transient respon. Yang akan kita pelajari itu lebih banyak di transient respon, karena di steady state respon ini sekali lagi udah stabil dia. Jadi sederhananya nggak perlu dianalisis lah. Nah, yang kita analisis adalah di keadaan transient responnya. Ya. Untuk transient respon ini biasanya menggunakan step input gitu ya, ini step input. Nah, kemudian tadi kan ada di awal tadi saya akan menjelaskan terkait dengan pole dan zero. Nah, apa itu pole, apa itu zero gitu ya. Kalau misalnya kita punya sebuah transfer function ya, TS sama dengan KS per S omega 0 ya. Ya, misalnya saya coret-coret di sini. Misalnya saya punya transfer function ya.
TS sama dengan KS per S plus omega 0. Ini yang bagian atas ya. KS ini kan numerator. S plus omega 0 ini kan denumerator. Nah, pol itu apa? Pol ini adalah akar-akar. Akar-akar dari numerator. Kalau zeros atau zero gitu ya biasanya, ini adalah akar-akar dari denumerator. Ya. Sehingga kebalik sorry. Pol itu yang denumerator, zeros ini yang numerator. Contoh misalnya ya, saya punya TS sama dengan S plus 2 per S kuadrat ditambah sebentar, saya coba cari contoh dulu. S kuadrat ditambah 2S plus 1. Nah, kalau seperti ini, numnya ya, numnya kan sama dengan S plus 2. Kemudian yang dennya sama dengan S kuadrat plus 2S plus 1. Nah, kalau kita cari akar-akarnya ya, cari akar-akarnya, ini tentunya kita bisa tuliskan ya menjadi, nah ini kan berarti artinya S, ini kok nggak berubah sih, more color kuning. Nah, S sama dengan, ya, ini menjadi S sama dengan min 2 kan gitu ya, atau jangan S lah, atau ya S lah, biasanya S ya, sehingga ini yang mana, zeros ya, dari akar-akar dari num, berarti biasanya Z sama dengan min 2 karena Z-nya cuma ada satu ya, jadi nggak perlu dituliskan 1, 2. Tapi kalau dari sini, ini kalau kita cari masing-masing gitu ya, S plus 1 dikali dengan S plus 1 kan gitu, sehingga ini menyebabkan ada dua pol ya, yang pertama ini, yang kedua yang ini ya, berarti kan ini S1 sama dengan min 1, S2 sama dengan min 2 kan gitu, berarti ini sederhananya pol 1 dan pol 2 sama dengan min 1, sorry ini min 1 ini. Nah, jadi zeronya ini adalah untuk transfer function ini, zeronya adalah min 2. Untuk transfer ini polnya ya, baik pol 1 dan pol 2-nya adalah di min 1. Nah, itu untuk mencari pol dan zero ya. Ini contoh yang lain. Misalnya ada sebuah sistem ya, ini kita sebentar, ini kita jabarkan terus kita hitung di coret-coret. Minta login. Nah, ini ya, kita pindah ke sini. Warnanya hitam lagi. Bentar, ini perlu saya ganti. Nah, oke. Ini di sini kita bisa tuliskan ya menjadi kalau kita laplaskan ya, ini kita laplaskan kan menjadi S. Wah, warnanya nggak kelihatan. Hitam aja. S YS ini kuadrat ya, ditambah 5 YS ditambah 6 YS, ini pangkat, ini nggak ada ini. Wait, ini S 6Y, ini pangkat 2, ini ada S-nya. Nah, 6 YS sama dengan 2 U 2S US ditambah 1. Ini kalau dilapaskan, sehingga kita bisa mencari nanti YS per US, karena Y ini biasanya output, U-nya input. Nah, didapatkan hasil akhirnya, ya ini nanti sederhanakan ya, 2S plus 1 per S kuadrat plus 5S plus 6. Sekarang kalau ditanya, berapakah polnya, atau berapakah zeronya, atau berapakah nilai pol dan zeronya? Nah, kita lihat, zero itu adalah yang num, akar-akar dari num, nih ya. Sehingga kita tulis ulang,
S kuadrat apa 2S? Oh 2S ya, ini ya sama ya, 2S ditambah 1 sama dengan 0, sehingga S-nya adalah min 1 per 2, min 1 per 2. Berarti nilai Z-nya, nah ini sama dengan setengah. Nah kalau yang pol, ya polnya gimana? Nah ini kita perlu cari akar-akarnya. Ya ini kan yang denumerator ya, ini kan berarti menjadi S kuadrat plus 5S plus 6. Ini kalau kita jabarkan kan S plus berapa? Bisa nggak? 3S plus 2. Ya kan? Sehingga kita mendapatkan S1 sama dengan min 3, S2 sama dengan min 2. Nah ini kalau mau ditulis polnya ya, berarti P1 sama dengan min 3, P2 sama dengan min 2. Nah itu bisa kita cari. Jadi kita sudah bisa dapatkan pol dan zeronya. Ini zero yang pertama, ya zeronya cuma 1 ya, ini polnya. Jadi polnya ada 2, P1 min 3, P2 min 2. Nah untuk apa kita mencari pol dan zero kan gitu ya. Ya ini sama ya, min 3 dan min 2. Nah kita bisa gambarkan ya. Kita bisa gambarkan pada sebuah bidang namanya S-plane. Ya, ini kalau digambarkan dia jadi seperti ini.